Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya. Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik. Ya. Astungkara, kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya. Ibu persilahkan. Baik, Bu. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Sang Ayu sudah memimpin doanya. Sama-sama, Nah, Bu. ya, kalian sudah sarapan ini semuanya? Sudah, Bu. Nah, bagus. Harus sarapan ya anak-anak ya, agar kondisi kalian tetap fit. Ingat minum vitamin ya, rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat ya. Nah, jadi apalagi dengan masa pandemi seperti sekarang ini, kalian tidak boleh sakit, harus tetap menjaga kesehatannya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melakukan absensi di link yang sudah Ibu share di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, good. Nah, di sini juga Ibu lihat pada partisipannya juga sudah lengkap, ya. Jadi di sini kalian walaupun kita tidak tatap muka, absen itu tetap berjalan ya anak-anak ya. Sehingga di Google Classroom-nya kalian bisa terekam dengan baik absen kalian. Nah, di sini Ibu tahu bahwa kelas 8A ini dilihat dari disiplinnya untuk masuk dalam Meet juga bagus, luar biasa. Ibu senang sekali. Sebelum jam pelajaran juga sudah masuk Meet begitu ya. Jadi tetap kalian tahu akan waktunya, walaupun di rumah jadi tahu waktunya. Oh, ini sekarang sudah pelajaran matematika begitu. Jadi kalian luar biasa, Ibu sampaikan seperti itu. Nah, sudah terdengar jelas dan terlihat jelas gambar dan suara Ibu anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen dan bukunya. Posisi duduknya sudah nyaman anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semoga berjalan dengan lancar pembelajaran kita hari ini, koneksi internetnya terutama ya, dengan pembelajaran daring seperti ini. Jadi itu luar biasa, salah satu ini ya, agar lancar begitu. Jadi kondisikan terlebih dahulu jaringan internetnya. Nah, di tengah pandemi yang belum berakhir seperti sekarang ini, kita belum juga bisa bertatap muka di sekolah. Nah, di sini seperti yang tadi Ibu sampaikan, tetaplah kalian untuk menjaga kesehatannya. Nah, jangan lupa kalian harus melaksanakan 5M-nya ya, 5M-nya betul. Siapa yang masih ingat? Apa itu 5M anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Saya, Bu. Indah ya, silakan Indah ya. 5M adalah menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Iya, ya diingat itu ya anak-anak ya, bagus sekali Indah. Masih ingat dan harus Terima tetap kasih, Bu. Ya, tetap dipatuhi ya 5M-nya tersebut. Nah, sekarang sebelum kita memulai tentang pelajaran titik sampel dan ruang sampel serta menentukan banyaknya anggota ruang sampel, nah kalian masih ingat tidak kembali kita ingat dulu materi tentang himpunan yang telah kalian pelajari di kelas 7 ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu himpunan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu.
Saya, Bu. Adinda, Ibu lihat duluan. Ya, bagus anak-anak yang lainnya. Silakan Adinda. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, terima kasih Dinda. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Apa itu himpunan? Tidak, Bu. Bu. Sama Bu, seperti Adinda. Kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, terdefinisi dengan jelas. Jadi kalian tidak boleh lupa bahwa di kelas 7 ataupun materi-materi sebelumnya kalian tidak boleh lupa. Harus terus diingat dan karena itu akan digunakan ya dalam pembelajaran hari ini. Bagus sekali Dinda, terima kasih. Ternyata masih ingat ya. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari adalah tentang titik sampel. Pada pertemuan pertama ini titik sampel dan ruang sampel begitu ya. Ibu share screen terlebih dahulu untuk melihat pembelajaran kita, tujuannya dan semuanya. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak PowerPoint Ibu? Sudah, jelas Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, baik, kita sudah. Ibu akan mulai. Kita mulai dengan materi peluang ya, yaitu titik sampel dan ruang sampel. Pertemuan pertama ini titik sampel, ruang sampel, serta kejadian dari suatu percobaan. Nah, pada kompetensi dasar, di sini kita menjelaskan titik sampel dan ruang sampel. Lalu, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, menemukan titik sampel dan ruang sampel, menganalisis formula kejadian dari suatu percobaan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan LKPD, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menemukan titik sampel dan ruang sampel suatu kejadian dengan benar, menganalisis formula kejadian dari suatu percobaan dengan tepat, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. Nah, di sini anak-anak telah Ibu harapkan dulu ya, di awal Ibu sampaikan kalian agar disiplin ya di dalam melakukan pembelajaran ini, tetap semangat ya, fokus belajarnya sehingga Ibu yakin kalian akan mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah yang terkait dengan titik sampel maupun ruang sampelnya. Nah, di sini nanti pada akhir sesi pembelajaran, Ibu akan berikan soal evaluasi pada Google Form-nya, Ibu unggah di Google Classroom-nya ya. Nah, di sana kalian kerjakan untuk soal pengetahuannya, ada pilihan ganda di sana. Itu untuk mengukur pengetahuan kalian. Lalu nanti ada soal uraian untuk keterampilan kalian. Lalu nanti ada form penilaian sikap kalian dan penilaian diri kalian ya. Silakan diisi nanti pada saat di akhir sesi pembelajaran. Nah, tujuan Ibu apa? Di sini agar kalian dalam mengikuti pembelajaran ini, kalian akan mampu menunjukkan sikap jujur, disiplinnya kalian, tanggung jawab kalian serta kerjasamanya. Nah, di sini sekarang kita kembali ke layar anak-anak. Kita kembali ke layar kalian. Apa yang nampak di sini? Anak-anak sedang bermain sepak bola, Bu. Iya, anak-anak siswa SMP nih ya, seumuran kalian nih, yang pria ya, untuk bermain sepak bola begitu ya. Jadi di sini dalam permainan sepak bola biasanya kan ada wasit yang sebelum permainan itu melakukan pengundian ya untuk melakukan siapa yang atau tim mana yang kick off terlebih dahulu begitu. Jadi biasanya wasit itu menggunakan apa anak-anak? Koin. Koin, Bu. Ya betul, uang koin di sana.
Nah, jadi misalkan di sini ada tim A, Ibu namakan tim A dan tim B saja. Misalkan tim A akan bermain terlebih dahulu ya jika dia muncul angka, dan tim B bermain jika muncul gambar atau sebaliknya. Nah, jadi di sini kalian dapat melihat nanti peristiwa apa yang terjadi begitu. Jadi apa saja kejadian yang akan terjadi, berapa banyaknya yang terjadi. Jadi seperti itu ya, nanti kalian lihat nanti setelah melakukan pembelajaran ini ya. Nanti kita akan menyelesaikan apa permasalahan yang Ibu sajikan di awal ini begitu. Nah, kemarin Ibu sudah mengunggah di Google Classroom-nya bahan ajar, video pembelajaran, serta ada di sana media Excel ya. Di sana kalian bisa coba untuk percobaan muncul angka atau gambar, apa munculnya untuk percobaan kedua, ketiga jika dilambungkan 2 atau 3 kali seperti itu ya. Silakan kalian buka pada Google Classroom-nya untuk di materinya ya. Lalu di sana ini untuk masalah yang tadi kita akan mengerjakan LKPD. Nah, nanti di sana bahasan kita ada uang, baik itu 1 koin, 2 koin, 3 koin dan seterusnya. Di sana anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu ya. Ada dadu, baik itu 1 dadu, 2 dadu begitu. Jadi nanti kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan nanti di akhir ya. Ibu stop sharing terlebih dahulu. Ibu stop sharing. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami terlebih dahulu anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian Ibu berikan apa namanya materi persepsinya ini, kita akan silahkan kalian live ya dulu ya. Nanti kita akan di Google Classroom-nya ya. Di Google Classroom-nya kalian mengerjakan terlebih dahulu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kalian silakan join lagi di link yang sama ya. Kita akan membahas tentang kalian presentasi dari masalah-masalah yang ada pada LKPD-nya. Begitu, jadi di sana silakan kalian berdiskusi dengan temannya pada forum Google Classroom-nya. Silakan ada yang bertanya, siswa yang yang tahu jawabannya silakan langsung berpendapat di sana. Jika ada yang tidak paham, Ibu di sana juga akan ikut mendampingi kalian dalam diskusinya begitu ya. Jadi di sini kalian Ibu harapkan dapat belajar dengan baik begitu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Tidak, Ibu. Sudah jelas. Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas. Nah, jika sudah, silahkan anak-anak live terlebih dahulu. Kita bertemu lagi di meeting 30 menit lagi. Ya, silahkan.
Apa nih guys? Ini 37. Apa nih? Iya nih.
Baik, jadi ini diskusi yang ada di forum Google Classroom. Anak-anak sudah saling diskusi, menanyakan tentang titik sampel, ruang sampel, dan siswa yang lainnya sudah menanggapi. Ada juga yang masih keliru, tetapi juga sudah diluruskan oleh siswa yang lainnya.
Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ibu juga sudah melihat aktivitas kalian di Google Classroom-nya, di forum diskusinya. Bagus, di sana sudah ada yang menanyakan, sudah ada yang memberikan solusi, dan siswa yang lain juga semuanya aktif ya Ibu. Sudah cek itu dari atas tadi. Ya, ternyata kalian sudah membaca bahan ajarnya, sudah nonton videonya. Jadi Ibu lihat tadi kalian bisa untuk menyelesaikannya dengan baik. Nah, di sini sudah masuk semua, sepertinya ini sudah masuk semua Ibu. Lihat dulu. Oke. Ya. Nah, kita akan mulai presentasi sekarang anak-anak ya. Jadi di sini untuk permasalahan pertama ya, Ibu tidak mau nunjuk nih, Ibu tidak mau nunjuk. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya, Ibu Bu. silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Jessica. Saya, Bu. Ya, bagus. Saya, Bu. Silakan Jessica. Ya, silakan Jessica. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah Jessica. Ya. Ya, saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Jadi pada masalah pertama, ambillah 2 buah dadu yang disediakan. Lambungkanlah atau lemparkanlah 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Kemudian tuliskan apa yang kamu dapatkan dari hasil pelemparan tersebut. Nah, pada pelemparan sebuah dadu itu mempunyai 6 sisi yang terdiri dari angka, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan juga 6. Pada pelemparan sebuah dadu itu, kita dapat menuliskan ruang sampelnya dengan simbol S. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, sekarang pada soal atau pada masalah yang pertama ini, kita diminta untuk melemparkan 2 buah dadu sekaligus. Jika kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang akan muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Mata dadu yang pertama, di dadu yang pertama dengan mata dadu pertama, di dadu yang kedua, maka titik sampelnya 1,1. Mata dadu yang kedua pada dadu pertama, mata dadu pertama pada dadu yang pertama, dan mata dadu 2 pada dadu yang kedua, maka titik sampelnya 1,2. Begitupun seterusnya hingga kita mendapatkan titik sampel yang terakhir, yaitu 6,6. Jadi, banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel itu adalah NS sama dengan 36. Sebetulnya ada cara mudah yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menggunakan rumus 6 pangkat N. Nah, pada soal atau pada masalah pertama ini dikatakan bahwa ada 2 dadu, maka NS sama dengan 6 pangkat 2, yaitu hasilnya sama saja 36. Sekian jawaban dari saya, terima kasih Bu. Terima kasih Jessica, ya jelas sekali sudah presentasinya untuk masalah pertama. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang lainnya? Apakah ada memiliki jawaban yang berbeda? Ibu persilahkan. Saya Bu. Ya, Indah, ya silakan Indah. Baik, izin share screen Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah Indah, sudah, silakan. Baik, masalah pertama.
Ambillah 2 buah dadu yang disediakan, lambungkanlah atau lemparkan 2 dadu sebanyak 1 kali. Kemudian tuliskan apa yang kamu dapatkan dari hasil pelemparan kedua dadu tersebut. Baik. Jika dadu pertama muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 1, maka titik sampel yang terbentuk ialah 1,1. Jika dadu pertama muncul angka 2, dadu kedua muncul angka 2, maka titik sampel yang terbentuk adalah 2,2. Begitu seterusnya, sehingga dadu pertama muncul angka 6, dan dadu kedua muncul angka 6, sehingga terbentuk titik sampel 6,6. Jadi, banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi ialah sebanyak 36. Kita juga bisa menggunakan cara yang telah diberitahu oleh Jessica tadi, bahwa kita dapat menemukan banyaknya ruang sampel dengan 6 pangkat N, karena dalam pelambungan satu dadu yaitu terdapat 6 titik sampel. Nah, ketika terjadi 2 pelambungan dadu, maka caranya ialah 6 pangkat 2, sehingga menghasilkan 36. Seperti itu. Baik Bu, sekian presentasi saya. Ya, terima kasih Indah. Nah, adakah yang memiliki jawaban yang berbeda anak-anak? Atau ada jawaban lainnya? Silahkan. Saya sama seperti Indah, Bu. Iya, sama seperti Indah. Ya, jadi ada 2 yang sudah kalian lihat, ada dengan jawaban Indah dan ada dengan jawaban Jessica. Nah, mari anak-anak bersama-sama kita melihat pekerjaan teman-temannya. Siapa yang bisa melihat perbedaannya atau ada persamaannya atau bagaimana? Silakan. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Saya, ya. Bu. Ya, bagus. Ya, silakan ya. Pada pekerjaan Jessica dan Indah, mereka menggunakan cara pengerjaan yang berbeda. Karena pada pekerjaan Jessica, dia menggunakan tabel, dan dalam pekerjaan Indah, dia menggunakan diagram pohon. Namun hasilnya tetap sama, yaitu 36. Kita, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Nia. Jadi Jessica itu menggunakan cara apa? Jika Jessica dengan cara Tabel. Bu. ya. Jika Indah menggunakan cara apa? Diagram Diagram pohon. Ada lagi satu dengan apa lagi satu? Mendaftar, Bu. Ya, ada 3 cara. Dengan cara manapun anak-anak bisa mengerjakannya ya. Jadi akan menemukan titik sampel yang sama, tetapi harus berhati-hati di dalam menyelesaikan atau menemukannya. Nanti pada misalkan 2 mata dadu 1 2, mata dadu 2-nya 3, 2,2 dibuat, jangan seperti itu. Jadi harus teliti ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini dari jawaban Jessica maupun Indah sudah benar ya. Cuma caranya menemukan yang berbeda, tidak masalah. Anak-anak menggunakan cara yang manapun, itu yang penting kalian mudah dalam menggunakannya, tidak masalah ya. Nah, ada pertanyaan dulu untuk masalah pertama anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas, bagus. Bisa Ibu lanjutkan kita ke Bisa, Bu. permasalahan kedua ya. Nah, Bisa, Bu. untuk permasalahan kedua, ya, siapa yang ingin menyajikan sekarang? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, bagus. Saya, Bu. Luar biasa ini. Ya, Dwi. Saya. Ibu lihat dulu yang pertama ya. Silakan Dwi Saya, Anggreni. Bu. Izin screen share, Bu. Ya, silakan. Share screen-nya, silakan. Baik, Bu, izin menjawab untuk masalah 2. Soalnya adalah lambungkanlah atau lemparkan sebuah koin dan 1 dadu sebanyak 1 kali.
Maka berapa kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari kejadian pelambungan tersebut? Jawabannya, jika pada pelemparan koin menghasilkan angka dan pada dadu menghasilkan mata dadu 1, maka hasilnya adalah titik sampelnya A,1. Seterusnya, jika pada pelemparan koin menghasilkan angka dan pada dadu menghasilkan mata dadu 2, maka titik sampelnya menghasilkan A,2. Seterusnya juga, jika pada pelemparan koin menghasilkan angka dan pada dadu menghasilkan mata dadu 3, titik sampelnya menghasilkan A,3, sehingga menghasilkan A,6. Lanjut pada gambar. Jika pada pelemparan koin menghasilkan gambar dan pada dadu menghasilkan mata dadu 1, menghasilkan titik sampel G,1. Jika pada pelemparan koin menghasilkan gambar dan pada dadu menghasilkan dadu 2, titik sampelnya menghasilkan G,2. Hingga pada gambar pelemparan koin menghasilkan gambar dan pada dadu menghasilkan mata dadu 6, menghasilkan titik sampel G,6, sehingga ruang sampelnya adalah A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Jadi banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi adalah 12. Jadi N kali S sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Dwi Anggreni. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang lainnya? Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Saya, Bu. Saya, Bu. Ananda, ya, Ananda. Silakan Ananda. Izin share screen, Bu. Silakan Ananda. Ya, diperhatikan ya anak-anak yang lainnya. Presentasi Anda ya, lihat dengan bandingkan dengan jawaban dari Dwi tadi. Silahkan Ananda. Sudah terlihat, Bu? Sudah Ananda. Suaranya saja yang bergema. Soalnya, lambungkanlah atau lemparkan sebuah koin dan satu dadu sebanyak 1 kali. Maka berapa kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari kejadian pelambungan tersebut? Jawabannya, diketahui A untuk angka dan G untuk gambar. Jadi A dengan mata dadu 1 menghasilkan A,1. A dengan mata dadu 2 menghasilkan A,2. Begitu seterusnya sampai A dengan mata dadu 6 menghasilkan A,6. Sama dengan angka, gambar juga seperti itu. Gambar dengan mata dadu 1 menghasilkan G,1. Gambar dengan mata dadu 2 menghasilkan G,2. Seterusnya hingga gambar dengan mata dadu 6 menghasilkan G,6. Ruang sampelnya A,1, A,2, A,3, seterusnya hingga G,6. Maka banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi adalah 12. Jadi N, S sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih Ananda. Nah, anak-anak yang lainnya, ada yang ingin menyampaikan hasilnya untuk masalah 2 ini lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada, tadi Ibu sudah minta untuk mencermati jawaban dari Dwi Anggreni dan Ananda ya. Nah, bagaimana menurut yang lainnya? Apakah jawaban mereka sama, berbeda, atau bagaimana? Ya, silahkan. Berbeda, Bu. Berbeda? Wah, Ibu lihat sama itu? Bu. Oh, Beda. tidak. Tidak, Bu, Berbeda. beda. Ada yang Oh, beda. beda. Ada yang Agak beda, Bu. beda. Baik. Ya, silakan Iliana. Coba sampaikan. Ya. Ya,
Jadi dari jawaban keduanya itu bisa kita lihat letak kekeliruannya di jawabannya Ananda tadi. Di salah satu titik sampelnya itu ada yang seharusnya G,5 tetapi jawaban ditulis G,6. Jadi di situ letak kesalahannya, Bu. Coba. Nah, Ananda, Ibu minta untuk kembali share screen ya, Ananda ya. Mari kita lihat bersama-sama yang disampaikan Iliana. Tadi sepintas sama sepertinya ya dengan jawaban dari Dwi. Mari kita lihat. Silakan Ananda. Ya, Bu. Agar jelas ya. Suaranya Ananda ya. Coba diperbesar yang mana Iliana sampaikan yang digambar ya. Yang 5. Ya, itu, Bu. Bagus sekali. G,5. Itu juga salah, Bu. Sampelnya benar sekali. Ya, luar biasa. Ibu tadi sepintas melihatnya. Oh iya, sama sudah benar begini tadi. Oh, yang mana berbeda ya? Oh, ternyata ya, silakan. Bagus, terima kasih untuk Ananda, terima kasih untuk Iliana ya. Ternyata Sama-sama, Bu. kamu sangat teliti ya, 2 jempol untuk Iliana ya, sama yang lainnya juga tadi ada yang menyampaikan berbeda ya pekerjaannya. Luar biasa. Jadi walaupun dengan presentasi seperti ini sepintas ternyata anak tahu begitu kekeliruannya. Luar biasa ya. Terima kasih. Nah, sekarang jadi seperti ini Ananda ya. Anak sudah benar tadi untuk menemukan titik sampelnya, ruang sampelnya begitu. Tetapi pada saat menentukan G,5 itu anak buat G,6 begitu. Jadi tolong hati-hati, tidak hanya untuk Ananda ya, untuk yang lainnya juga. Jadi matematika itu harus teliti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu untuk permasalahan ketiga ya. Siapa yang mau nih, yang dari tadi angkat tangan terus? Silakan. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, betul. Silakan dilanjutkan Sari. Izin share screen, Bu. Silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah dia, silakan. Baik, untuk masalah 3 yaitu Mirna mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapakah banyak cara yang dapat dilakukan Mirna untuk memakai baju dan celana? Di sini saya menemukan banyaknya cara yang dapat dilakukan Mirna untuk memakai baju dan celana adalah sebanyak 15 cara. Kita sudah tahu bahwa kita harus mencari ruang sampel dari baju dan celana. Kita tahu bahwa ruang sampel dari celana ada celana 1, celana 2, dan celana 3. Untuk ruang sampel baju itu ada baju 1, baju 2, baju 3, baju 4, dan baju 5. Di sini saya menggunakan cara tabel, yaitu pada titik sampel pertama. Pertemuan antara celana 1 dengan baju 1. Jadi Mirna bisa menggunakan celana 1 dengan baju 1, kemudian untuk titik sampel selanjutnya yaitu bisa menggunakan celana 2 dengan baju 1, selanjutnya dengan celana 3 dan juga baju 1, celana 1 dengan baju 2, celana 2 dengan baju 2, hingga Mirna juga bisa menggunakan celana 3 dan baju 5. Sehingga jadi banyaknya cara yang dapat dilakukan Mirna untuk memakai baju dan celana adalah sebanyak 15 cara. Atau bisa juga dengan mengalihkan banyaknya baju dan banyaknya celana, 5 dikali 3 sama dengan 15 cara. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dia. Nah, bagaimana anak-anak yang lainnya? Apakah jawabannya ada yang berbeda? Silahkan. Ada yang memiliki jawaban berbeda atau sama? Saya, Bu. Iko, silahkan Iko. Ya. Izin Share screen ya, silahkan. Nah, bagaimana anak-anak? Silakan dicermati jawaban temannya. Tadi dari jawaban dia, sekarang kita lihat dari jawaban Iko ya. Ya. Sudah terlihat, Bu? Jawabannya belum, Iko. Jawabannya Iko ditunjukkan ya. Ya, sudah. Silakan Iko. Kalau ini menurut jawaban saya, Bu. Ya. Jawabannya itu yang baju 1 sampai baju 5 ditambah dengan celana 1 sampai celana 3. Jadi saya dapat jawabannya itu bajunya ditambah dengan celananya, jadi dapat 8 cara.
Oke, terima kasih Iko. Iko dapat 8 cara ya. Nah, sudah ada 2 jawaban yang kita lihat anak-anak. Bagaimana untuk siswa yang lainnya? Berapa menurut kalian dengan bajunya Mirna dan celananya? Ya, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Jawaban saya sama seperti Iko, Bu. Jawaban saya sama seperti dia, Bu. Sama Seperti dia, Bu. Oke, coba Meska. Mana Meska? Ya, coba Meska silakan. Saya jawabannya sama kayak Iko, Bu. Meska sama seperti Iko, berarti ketemu 8 ya? Iya, saya ketemu 8 Nah, yang cara. lain ada dua jenis jawaban di sini. Saya sama seperti dia, dia, Bu. Siapa ini? Kang Ayu, Saya siapa? juga, Bu. Sama seperti dia. Saya sama seperti dia, Bu. Ya. Nah, sekarang coba Iliana. Ya, Iliana. Bagaimana menurut Iliana? Jadi menurut saya untuk masalah yang ketiga itu sama jawabannya seperti jawabannya dia. Karena untuk mencari banyaknya anggota ruang sampelnya itu harus dikali 5 dikali 3 hasilnya 15, bukan ditambah. Jadi di sana letak kesalahannya. Baik, ya terima kasih Liana. Nah, jadi untuk menentukan banyaknya ruang sampel itu dikalikan dari masing-masing titik sampel pada suatu percobaan ya. Bagaimana Iko? Ya. Iko, Meska, bagaimana bisa diterima? Sudah ya. Sudah Baik, terima mengerti, Bu. kasih. Ya, terima kasih Iliana. Sudah bagus kalian semuanya. Jadi di sini, nah, Ibu melihat bahwa dari penyelesaian masalah 1 sampai masalah 3 luar biasa kalian, ya hebat. Ya, jempol untuk kalian semua ini, ya. Tidak apa-apa, ada yang keliru namanya masih belajar ya. Jadi di sini diluruskan sama-sama oleh teman dan Ibu ya di sini. Nah, sekarang terkait dengan permasalahan di awal tadi tentang permainan sepak bola ya. Nah, adakah yang sudah menemukan solusinya? Apa yang terjadi terkait dengan permainan tadi? Ya, siapa di sini melihat atau yang ada yang sudah menemukan jawabannya? Saya, Bu. Indah, oke, ya silakan Indah. Baik, Bu. Di sini saya sudah menemukan solusinya. Menurut saya, peristiwa yang terjadi adalah munculnya sisi angka dan munculnya sisi gambar. Jadi, banyaknya peristiwa yang terjadi sebanyak 2. Agar tim A bermain terlebih dahulu, maka haruslah muncul yang sisi gambar, Bu, bukannya yang sisi angka. Betul ya, bagus. Terus, nah di sini jadi Indah sudah menemukan solusinya ya terkait dengan permainan sepak bola tadi. Jadi yang bermain kick off terlebih dahulu, misalkan jika tim A bermain terlebih dahulu haruslah muncul apa? Muncul gambar. Bu. Nah, itulah terkait materi titik sampel dan ruang sampel anak-anak. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang Devina, ya. Devina, silakan Devina. Ya, Devina live dia baru tadi saya ya. Saya, Bu. Siapa itu tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Dinda, ya. Dinda, silakan Dinda. Silakan disimpulkan Adinda. Menurut saya, kesimpulannya adalah anggota dari ruang sampel dan kemungkinan yang muncul. Sedangkan ruang sampel adalah dari semua hasil yang mungkin terjadi pada percobaan. Terima kasih, Bu. Ya, bagaimana yang lainnya? Benar, Bu. Sama. Sama, ya. Nah, jadi titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang Muncul. Muncul. Nah, untuk ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, sekarang
Bagus sekali. Jadi di sini anak-anak kita ke refleksi ya, ke refleksi pembelajaran sesuai yang Ibu di awal tadi sampaikan. Silakan anak-anak buka link Google Form-nya ya. Ibu tunggu untuk 10 menit ya, kurang lebih lah untuk 10 menit. Buka link Google Form evaluasinya. Nanti kita Ibu bisa melihat nanti hasilnya ya. Silakan anak-anak masuk ke evaluasinya. Ya, silakan. Ibu tunggu jawaban kalian.
Baik, perhatikan waktunya ya anak-anak. Silakan, masih ada waktu, lagi sedikit. Baik, lagi kurang lebih 1 menit ya anak-anak. Ya, baik, itu Dinda, Sangayu, Nia sudah selesai sepertinya. Bagaimana yang lainnya? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, bagus. Kalian sudah selesai tepat waktu ya. Bahkan sudah ada mendahului nih Ibu lihat nih. Nah, sekarang Ibu akan lihat hasilnya terlebih dahulu. Di sini sudah muncul. Wah, ada yang dapat 100 nih. Banyak yang dapat 100 nih. Ya, salah satunya nih Ibu lihat ada Dinda, Meska, Liliana, Jessica. Oh, banyak sekali yang sudah dapat 100 ini. Luar biasa. Senang sekali Ibu walaupun ya, tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Ya. Yeay. Ya, hebat. Nah, dipertahankan ya di sana. Jadi sudah paham. KKM kita ingat 67 ya anak-anak. Jadi di sini masih ada 2 orang yang masih kurang dari bawah KKM. Silakan untuk anak-anak itu pelajari lagi materi ajarnya, tonton lagi videonya, serta jawab ulang ya. Evaluasinya ada soal formatif juga kan ada di bahan ajarnya, itu silakan dicoba terlebih dahulu dan evaluasinya diulang-ulang dulu itu biar dapat hasil yang maksimal ya. Nah, tidak terasa anak-anak, waktu kita sudah habis 2 kali 2 JP ya, 2 kali 40 menit. Jadi di sini tidak terasa sudah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semuanya. Tetaplah kalian semangat ya, jaga kesehatan kalian di tengah pandemi ini.
agar kita cepat berkumpul lagi ya, agar bisa tatap muka. Sudah kangen sekali nih Ibu sama kalian. Kalian bagaimana ini? Kangen, Bu. Kangen juga, Bu. Nah, bagus, terima kasih. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas ya, terima kasih. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian belajar tentang peluang empirik dan menentukan nilai peluang teoritik ya. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, belajar terlebih dahulu ya, agar nanti memperoleh hasil yang maksimal ya. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini, namun sebelumnya karena tadi kita awali mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Silahkan Sang Ayu, ketua kelasnya ya, dipimpin untuk doanya. Baik Bu, jadi karena tadi sudah diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sang Ayu. Nah, anak-anak, tadi Ibu awali dengan Pak Om Swastiastu, sekarang Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai ketemu pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih banyak. Silakan Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak.